Dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dalam program Palembang sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi aktual dan menarik seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya juga telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani Anda hingga akhir program. UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, sesaat lagi akan kita hadirkan program UMKM Bicara. Hari ini mengenai rahasia membuat keripik renyah dan gurih. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Anda juga bisa sertakan komentar maupun pertanyaan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan di Senin sore hari ini, di program UMKM Bicara kita sudah bersama narasumber kita Ibu Sri Suryana selaku owner kerupuk dan keripik SS. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah. Baik Bu ya, alhamdulillah. Mungkin Bu Sri boleh ceritakan sedikit kesibukan Ibu saat ini di kerupuk dan keripik SS ini Bu? Keseharian saya ya. Iya. Ya, keseharian saya, kesibukan saya ya ditemani dengan produk-produk. Kebetulan saya juga di rumah kan sehari-hari sendiri. Iya. Jadi ya itu saya asik dengan pengolahan. Ini salah satu dari produk saya ya, ada kerupuk tulang ikan lele, ada keripik pisang beraneka rasa, ada juga sale pisang keriting, bawang goreng, dan sebenarnya masih banyak sih Mbak produk-produk yang lainnya. Oh, berarti dari nama SS ini kerupuk dan keripik, tapi sebenarnya isinya bukan cuma kerupuk dan keripik Bu ya? Ya, Bermacam-macam ya? macam-macam, di situ ada bawang goreng. Oh, sejak kapan tepatnya usaha SS Food ini mulai dirintis Ibu? Sudah sejak tahun 2013. Awal mula dari 2013 itu produk pertamanya yang dijual apa Bu? Kalau dulu lebih ke peyek ya Mbak ya. Terus saya meningkat ke kerupuk dan pisang dan terus bertambah gitu. Seiring berjalannya waktu produknya tambah banyak Bu ya, tidak hanya peyek aja. Nah, kita ngomongin masalah SS Food. Ini kan juga mungkin pendengar mengira SS itu apa kan? Artinya apa? Tapi apa Bu inspirasi dibalik pemberian nama SS pada brand Ibu ini? Apa ya? Itu kan kebetulan nama saya kan Sri Suryana. Jadi biar lebih mengingat nama gitu kan, jadi saya kasih nama SS Food, ada tambahannya gitu. Oh, SS Food gitu ya. Sebenarnya itu representasi dari nama Ibu sendiri. Iya. Dan kebetulan suami juga namanya Suparman kan, jadi bisa digabungkan nama saya Sri Suryana, bisa juga Sri Suparman. Oh gitu ya. Sebenarnya fleksibel ini Bu ya. Bisa nama Ibu sendiri, bisa digabung sama nama suami juga. Nah, dari sekian banyak jenis produk yang Ibu jelasin tadi, keripik, sale dan lain sebagainya ini, mana yang menjadi best seller atau favorit dari pelanggan Ibu? Kebetulan ini yang saya bawa ini yang best seller semua. Makanya untuk yang lain-lain kosong, karena kalau yang lain tuh kalau lagi ada yang pesen baru saya buatkan. Kalau yang kayak ini alhamdulillah tiap hari ready. Oh, berarti yang kayak misalnya ini keripik pisang. Yang ini kerupuk apa Ibu? Kerupuk tulang ikan lele. Kerupuk tulang ikan lele. Berarti memang disiapkan untuk ready stock gitu Bu ya? Jadi sewaktu-waktu pembeli mau beli langsung directly hari itu udah ada produknya. Betul, ada. Kalau produk-produk yang tidak dibuat ataupun tidak di ready stock kan biasanya apa aja Bu? Ada ini kan ini tulangnya ya. Jadi di sini ada
dagingnya saya buat untuk stik daging lele gitu. Oh, Iya. berarti bisa bermanfaat semua ya Bu ya? Ya, dan untuk pisang ini saya ada juga kerupuk kulit pisangnya, tapi saya nggak radikan tiap hari itu. Biasanya kalau lagi mau ada apa ya, momen-momen besar kayak gitu kan Mm-mm. diminta untuk pameran, baru nanti saya redikan yang itu. Oh, ini Ibu, kan tadi kan Ibu jelasin ada keripik kulit pisang. Sebenarnya ini jujur saya juga baru dengar Bu ya keripik kulit pisang. Itu Ya. cara pengolahannya gimana Bu ya biar bisa dimakan? Kulitnya itu setelah kita kupas dari pisang ini kan kita cuci, terus kita kukus, Mbak. Oh, biar dia nggak ada getah-getahnya lagi Bu ya? Ya, setelah kita kukus nanti kita giling. Dan dari situ kita Oh, adon samalah kayak ngadon pempek gitu. Dengan oh, proses yang seperti itu. rasanya hampir juga mirip-mirip sama kayak keripik pisang pada umumnya Bu? Gurih dia, kayak Hmm. kerupuk-kerupuk lah gitu. Cuman agak leket-leket dikit lah, ciri khas dari kulit pisangnya Iya gitu. iya iya Iya. makanya kita kan kalau orang awam mikir mungkin kalau keripik kulit pisang lembek terus ada Ya. getah kayak kayak gitu Bu ya. Tapi ternyata pendengar kulit ini bisa juga diolah menjadi kerupuk. Bahkan peminatnya juga banyak Bu ya. Alhamdulillah banyak. Cuman memang saya nggak redikan tiap hari itu sedikit ribet ya, karena Hmm. proses pengulenannya itu agak apa ya, agak keras lah gitu, karena banyak serat-seratnya gitu Mbak. Oh iya agak Heeh. ribet kali Bu Iya ya. agak ribet. Apa Ibu yang membedakan kerupuk ataupun produk-produk lainnya yang Ibu punya ataupun di SS Food ini berbeda sama yang dipasarkan ataupun kerupuk-kerupuk punya orang lain? Kalau kalau bedanya ya jujur ya, kalau saya ini nggak memakai produk-produk yang istilahnya kayak kerupuk ini, saya nggak ada pakai pemutih, nggak ada pakai untuk mekarinnya juga nggak ada. Jadi alami cuman garam sama bawang putih sama penyedap. Penyedap pun saya nggak banyak makainya, jangan nggak gitu. Jangan bikin gurih aja gitu Bu Iya, ya. Oh, syaratnya aja. jangan tidak baca ya. Iya. Kita terkait tema hari ini. Tema hari ini kan kita membahas mengenai rahasia membuat keripik renyah dan gurih. Iya. Nah, sebenarnya rahasia utama agar keripik ini bisa tetap renyah ini apa, Bu? Kalau untuk keripik ini ya rahasianya kita tuh harus meretnya tuh langsung di atas minyak panas. Jadi nggak kerendam di posisi minyak dingin gitu. Jadi makanya renyah itu hasilnya. Oh, jadi dia nggak lempem kayak gitu Iya, Bu ya. Berarti cara penggorengannya juga kita harus tahu tips dan triknya Iya, yang baik. betul. Karena kalau kita beratnya misalkan nggak langsung di atas minyak kan dia ya agak lengket-lengket gitu kan. Jadi agak-agak bantat nanti akhir. Hmm. Kalau misalnya bahan baku ikan kerupuk tadi kan bahan bakunya ikan Ibu. Iya. Gimana kita menjaga agar kualitasnya itu tetap terjaga? Maksudnya dari apanya tuh, dari ikannya atau Iya, dari dari produknya mungkin Bu. Kalau misalnya produknya sudah jadi, apakah mungkin pada saat pembuatannya ikannya harus digimanain dulu biar awet? Kalau ikannya tuh kebetulan segar saya ya Mbak ya, karena kebetulan rumah juga nggak jauh dari pasar. Terus kalau misalkan lagi ada sekitaran situ yang panen kan, langsung diambil jadi langsung diproses gitu. Jadi bukan yang kita pendep gitu Bu ya, ikan Enggak. yang harus di freezer berapa hari, masih fresh jadi Masih ya. fresh. Karena kalau saya nggak mendep di ikannya, justru yang saya simpen untuk stok kerupuk yang sudah kering. Gitu. Jadi kalau ikannya tuh fresh langsung kita buat kan gitu. Biasanya berapa lama Bu proses pembuatan dari adonan masing-masing produk ini hingga siap dikemas? Kalau untuk kerupuk lele ini untuk proses pembuatannya sehari, proses penjemuran 2 hari. Setelah lah kering kan goreng, kalau sudah digoreng bisa langsung dikemas. Dari produk-produk Ibu, sekian banyak produk yang sudah Ibu pasarkan yang Ibu buat ini, yang paling susah Ibu cara pembuatannya, cara packingnya, selain ini kulit pisang tadi termasuk juga salah satu yang paling susah Bu? Sebenarnya kalau susah tuh enggak, cuman ya agak sedikit repot. Iya, iya. Selain kulit pisang tadi Bu, ada lagi nggak? Kalau untuk pembuatan sih menurut saya nggak susah ya, karena memang saya tuh hobi di bidang yang kutek-kutek di dapur kayak gitu, saya hobi, jadi nggak ada merasa susah. Justru sebenarnya yang agak susah tuh di pemasaran. Oh iya iya Iya. iya iya. Kalau pembuatan insya Allah aman Bu ya. Aman ya, Baik. karena disertai rasa suka tadi kan, jadi santai. Iya. Hobi gitu Bu ya. Hobi, iya. Nah, kalau untuk harga, berapa range harga yang ditawarkan per bungkus atau per kilogramnya Bu dari masing-masing produk? Tergantung ya, kalau misalkan orang yang mau per bungkus, satu bungkus ini dari saya kan 10.000. Biasa di warung tuh ada yang jual 13, ada juga yang jual 15, itu terserah mereka kan, gitu. Kalau bawang ini kan ada beda-beda Bu. Iya. Ada
kemasan-kemasannya per gram Bu ya? Berapa ratus gram gitu? Kalau untuk bawang goreng yang kemasan ini nih 100 gram, 100 gramnya berapa Ibu? 20.000. Oh 100 gramnya 20.000. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau belinya setengah ya tinggal dihitung aja, kalau 1 kilonya kan 200 ya gitu. Berarti Ibu menyediakan di seluruh, maksudnya di semua berat Bu ya? 500 gram ada, 1 kilogram pun ada. Istilahnya sesuai permintaan gitu kan. Oh. Ya kalau mau 1 kilo ya kita timbangkan 1 kilo gitu. Oh baik. Tapi kalau mau yang kemasan mini ya ini yang paling mini 20.000. Berarti ada juga kemasan mini ataupun ekonomis untuk pelanggan yang kayak mau coba-coba dulu gitu ada Bu ya? Iya ada. Oh. Biasanya Bu dalam satu hari berapa sih Bu kapasitas produksi yang bisa dihasilkan oleh Ibu? Kalau untuk kerupuk tulang lele mungkin dalam satu hari itu bisa kurang lebih 10 sampai 15 kilo. Kalau 10 sampai 15 kilo itu di wadah ataupun packing seperti ini biasanya berapa ini Bu? Berapa packing? Kalau ini beratnya ini sekitar 150 gram. Berarti banyak Bu ya? Ya. Hampir 50-an kali Bu ya? Itu Ibu sendiri? Ya sendirian. Sudah punya tim atau belum Ibu? Untuk saat ini dulu sudah ada, tapi saat ini nggak ada lagi. Oh, Karena kita menyesuaikan dari penjualan juga Mbak ya. Tapi sendiri nggak repot dan keteteran Bu ya sampai saat ini? Alhamdulillah nggak. Karena kan Alhamdulillah. sudah apa ya, sudah menjadi pekerjaan sehari-hari, jadi kita sudah bisa mengatur waktunya gitu. Bisa karena terbiasa. Iya. Tapi suami juga bantu Bu ya? Suami kerja, paling dia bantunya nganter-nganterin aja sih. Kalau pas hari libur, misalkan nganter ke toko sana, ke sana gitu, pas hari libur kan. Oh, yang sebenarnya menjadi pertanyaan Vina dari tadi Bu, semua proses ini dilakukan secara manual atau sudah pakai mesin otomatis untuk pemotongan keripiknya atau lain sebagainya? Masih manual semua, Wow, masih madoin Allah. Iya. berarti itu waktunya gimana Bu? Cara pembagian waktunya? Karena kan kalau manual mungkin dia lebih sedikit lama Bu ya dibandingin pakai itu, mesin. makanya yang bikin lama itu ya proses kan. Makanya kalau kayak pisang ini, misalkan saya ngambil pisang 5 tandan kayak gitu kan, itu sehari ya paling cuma ngerjakan pisang, karena dari proses pengupasan langsung proses penggorengan kan gitu dikerjakan sendiri. Biasanya ada waktu-waktu tertentu nggak Bu? Kayak misalnya mau lebaran ataupun ada akhir tahun, tahun baru yang dia pesanannya melonjak yang bikin Ibu mungkin ada tantangan tersendiri. Ya biasanya kalau mau lebaran sih. Kalau mau lebaran. Ramenya mau lebaran Bu ya? Ya, Berarti siap-siap bulan depan Bu ya? ya. Makanya ini alhamdulillah kan tuh untuk bulan ini masih bisa. Kalau bulan besok ya udah nggak bisa. Iya, udah Iya, rame pasti, udah mepet-mepet. iya. Kalau lebaran tambah tim atau cuma Ibu sendiri tetap Bu? Tetap. Tapi kan dari sekarang udah kita antisipasi kan, kayak kerupuk ini sudah kita stokkan gitu. Kalau maaf Ibu, kalau misalnya produk yang sudah Ibu stok dari lama, misalnya dari Februari untuk dipasarkan bulan Maret, bagaimana Ibu memastikan produk ini tetap gurih tanpa menggunakan bahan pengawet berlebihan? Kita jangan menyiapkan produk yang sudah digoreng, Mbak. Yang kita siapkan yang mentah. Jadi begitu itu gorengnya yang baru. Jadi habis digoreng, tiriskan minyak 1 hari, besoknya dikemas langsung gitu, langsung dikirim. Oh, itu tapi nggak masalah Bu ya kalau misalnya bahan mentahnya itu sudah kita siapkan. Dia pernah nggak sih Bu ada busuk atau gimana? Kalau untuk kerupuk kering nggak ada, aman. Berapa bulan Bu paling lama? Kalau untuk kerupuk kering yang penting dia tuh tingkat kekeringannya harus benar-benar kering ya, untuk sampai 10 dan 11 bulan aman itu Mbak. Yang penting benar-benar kering, dan di situ kita simpan di tempat yang kedap udara, di dalam box gitu kan, tertutup. Ada tantangan terbesar nggak Bu saat memproduksi kerupuk ataupun keripik ini? Apalagi kan cuaca di Palembang kadang kan kadang hujan, kadang panas. Itu gimana Bu? Kalau tantangan dari kerupuk tulang lele ini sebenarnya dari proses pengadukan ya. Untuk ngulain itu kan kita harus dengan tenaga yang ekstra. Karena masih manual, jadi itu tantangan yang proses di situ. Sama tantangan penjemuran ya, kalau musim hujan kayak gini ya harus benar-benar ekstra juga, keluar masuk kayak gitu. Iya. Begitu panas keluarin, nanti gerimis harus cepet diangkat kayak gitu. Berarti Ibu masih pakai metode ini ya, menjemur di bawah matahari gitu Bu ya? Iya, Oh. itulah masih manual semua. Pakai tampa gitu Bu ya? Iya, pakai tampa. Oh, sedikit lebih repot sebenarnya kalau misalnya lagi musim hujan kayak tadi Bu ya? Lumayan, kadang baru selesai dikeluarin bertampah-tampah kan, pastinya nggak mungkin cuma 1 sampai 2 tampah. Nanti mendung, harus cepet-cepet diangkat lagi. Oke, Ibu ini kita sudah ada penelpon dari pendengar Persatuan Area Palembang sudah bergabung melalui line telepon kita. UMKM bicara, selamat sore.
Selamat sore Mbak, Dengan siapa di mana, Mbak? dengan Lilis di kilometer 12. Oke, Mbak Lilis silakan. Iya, ini UMKM ya Mbak ya? Iya, hari ini UMKM Mbak Lilis. Iya, tadi dengar-dengar jual keripik ya Mbak. Iya. Mau tanya aja nih Mbak, kalau UMKM keripiknya ada varian apa aja nih Mbak? Terus kan sekarang kan banyak nih rasa-rasa baru yang cocok buat anak muda, kayak rasa matcha gitu Mbak. Ada nggak inovasi-inovasi yang kayak gitu di keripik Mbak ini? Itu aja Mbak Lilis? Ya itu aja Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak Lilis. Sama-sama. Baik, silakan Ibu Sri mungkin menanggapi pertanyaan dari Mbak Lilis tadi mengenai varian ataupun rasa-rasa dari keripik-keripiknya. Iya. Untuk kerupuk tulang lele sampai saat ini masih dengan rasa gurih. Kalau keripik pisang ini ada rasa stroberi, rasa coklat, rasa manis dan original. Terus di sini ada produk juga sale pisang keriting. Sale pisang keriting. Ya, ini manis, tapi manisnya manis original tanpa gula karena dia manisnya asli dari buah pisang yang kita pakai pisang yang sudah masak. Dari rasa-rasa tambahan tadi kayak misalnya stroberi, Ya. coklat, Ibu pakai yang kering Bu ya? Dia kayak bubuk kering atau dia yang basah Bu, tipe yang basah? Saya pakai gula sama kalau yang coklat saya pakai coklat blok sama gula sama ditambahkan pasta untuk pewarna biar lebih pekat. Oh gitu. iya. Tapi kedepannya ada kan seiring berjalannya waktu kan anak-anak muda sekarang kan ada lagi rasa baru Bu, Iya, kayak misalnya betul. matcha, green tea atau Iya, mungkin betul, tiramisu. Ibu mengikuti perkembangan zaman juga kayak misalnya langsung tambah-tambah varian terbaru gitu nggak Bu? Kalau saat ini ya belum, cuman insya Allah sebenarnya rencana tuh ada, tapi kembali lagi ya itu tadi ya karena kita mengerjakan sendiri, jadi kadang mengerjakan yang sudah pasti-pasti ini aja habis waktunya gitu, jadi belum sempat ke situ, tapi nanti insya Allah lah di iniin. Bertahap Bu Iya, ya. bertahap. Ada kendala nggak Bu dalam mencari bahan baku yang berkualitas di pasar lokal di Palembang ini? Kalau untuk bahannya alhamdulillah aman. Karena kalau pisang juga kan di kebun-kebun tuh masih banyak kan yang ada batang-batang pisang kayak gitu. Sudah ada langganan sendiri kayak gitu Bu ya? Iya. Oh. Pernah nggak Bu kayak ada gagal produksi misalnya kerupuknya bantet dan itu solusinya bagaimana? Sejauh ini sih nggak ada ya. Justru kalau yang gagalnya tuh keseringan tuh misalkan goreng minyaknya belum begitu panas, ya kadang gagal fokus juga kan. Nah itu yang akhirnya bantet di situ. Kalau bantet dibuang Bu ya? Tidak dimasukin ke dalam wadah yang sudah disiapkan atau gimana Bu? Dibuang. Karena kan itu pastinya keras kan, Iya. nggak bisa dimakan. Iya kadang kan kita kalau beli keripik atau kerupuk tuh nemu aja di Iya, tengah-tengah tuh yang bantet ataupun yang keras itu. Iya. Oh berarti kalau itu kan bisa kita bilang gagal produksi Bu ya Iya, kalau bantet berarti iya. tidak dimasukkan ke dalam. Tidak. Berarti ada proses penyaringan juga pendengar tidak. Kalau kata orang Palembang tidak basing-basing. Iya benar, masing-masing. Oke, Ibu Sri kita break sejenak. Setelah lagi kita akan kembali lagi masih di UMKM Bicara. Kita masih membahas mengenai kerupuk dan keripik SS ini pendengar, mengenai rahasia membuat keripik renyah dan gurih. Kami juga masih undang Anda untuk bergabung melalui line telepon kami di 0711 3699977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Masih bersama Anda seputar dunia usaha dalam UMKM Bicara. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Di balik asap mengepul di warung makan sederhana, di balik tangan lincah mekanik di bengkel kecil, di balik kotak-kotak kue yang rapi di rumah makan sederhana,
terukir semangat juang para pengusaha UMKM. Mereka adalah tulang punggung perekonomian, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda kemajuan. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda perekonomian di berbagai pelosok negeri. Mereka adalah bukti nyata bahwa semangat juang dan kreativitas dapat melampaui segala rintangan. Di tengah arus pasar yang semakin kompetitif, UMKM terus berjuang dan terus bertahan dan berkembang. Mereka adalah nyala api harapan yang terus menyala, menerangi jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan. Mari kita dukung dan apresiasi para pengusaha UMKM agar mereka dapat terus berkarya dan mewarnai perekonomian Indonesia dengan semangat dan kreativitasnya. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah, kosong pempekku. Masih bersama Anda seputar dunia usaha dalam UMKM Bicara. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di dialog UMKM Bicara hari ini bersama Ibu Sri Suryana selaku owner kerupuk dan keripik SS dengan tema kita rahasia membuat keripik renyah dan juga gurih. Kami juga masih mengundang Anda untuk bergabung melalui line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan Ibu Sri, ini kita ke kanal YouTube Pro 1 dulu. Sudah ada pendengar yang bertanya dari Ita Mariati, keren Mbak Yana. Dan juga dari Isma Kim, Masya Allah keren, dari keripik jadi usaha yang luar biasa. Tipsnya apa Mbak bagi pengusaha pemula ini? Boleh silakan Mbak Sri. Tipsnya ya harus tekun, telaten, mungkin sama ya bahasa itu ya. Intinya di situ sih, jangan mudah menyerah gitu. Oh, berarti dari awal bahkan Ibu Sri aja mulainya dari 2013 Bu ya? Iya. Sampai sudah sejauh ini berarti kurang lebih hampir 13 tahun di dunia keripik dan kerupuk ini, kerupuk dan keripik ini. Jadi memang untuk tips awalnya dari Ibu Sri, tekun, rajin, telaten, dan sabar juga mungkin Bu ya. Pasti itu. Karena pasti mungkin ada aja kita kayak ada masa down-nya kalau dalam usaha ini Bu ya. Iya benar. Dan di sini juga saya awalnya nggak langsung ke sini kan, dulunya tuh bertahap lah intinya. Awalnya saya jualan esoya di situ sambil buatin peyek kayak gitu kan. Ya itu meningkat terus, akhirnya saya nambah buat pecel, terus pada akhirnya jualan nasi gitu. Nah ini kalau pemasarannya Ibu, penjualannya keluar, sudah sampai kemana saja produk kerupuk SS ini Ibu? Kalau tadinya sih sudah sempat ngisi ke bandara, terus ke ya wilayah Palembang gitu kan. Cuman untuk saat ini kendala banyak macet, jadi saya ngisinya di wilayah Banyuasin aja. Oh di wilayah Banyuasin. Sudah masuk toko-toko oleh-oleh gitu di Banyuasin Bu ya? Kayak toko-toko kecil ataupun apa gitu Bu di Banyuasin? Kalau di Banyuasin masih di warung-warung makan, di kantin-kantin gitu. Ibu memanfaatkan media sosial juga nggak seperti Instagram atau Facebook untuk berjualan ini? Facebook sama WA. Oh WA Bu ya, Iya. sama Facebook juga. Iya. Biasanya banyak juga dari media sosial Ibu atau lebih cenderung kayak misalnya Ibu menitip di toko-toko gitu? Lebih banyak dari WA sama yang di toko-toko. Berarti semuanya dua-duanya balance Bu ya, sama. Ibu juga melayani pengiriman keluar kota nggak Bu untuk penjualan dari keripik dan kerupuk ini?
Sesekali aja kalau pas lagi ada yang minta, ya kita sesuaikan, kasih tahu ongkirnya kan, kalau dia sanggup kita kirim gitu. Biasanya lebaran ada yang kayak gitu Bu ya? Mau dikirim ke luar kota? Paling wilayah Jambi. Oh, paling jauh Jambi Iya. Bu ya? Masih dalam Sumatera. Iya. Ibu, tapi ada, ini kan dalam perjualan biasanya kita punya pelanggan tetap ataupun pelanggan lama yang setia ini. Gimana sih Bu strateginya biar pelanggan lama ini tetap setia belanja di tempat Ibu atau di SS Food ini? Strateginya kalau saya pribadi ya, saya tetap menjaga kualitas rasa, ya menjaga kualitas lah, dan juga pelayanan. Kalau sekarang kan orang tuh jualan kerupuk ataupun keripik itu kan sudah banyak Ibu. Tapi bagaimana cara Ibu menghadapi persaingan bisnis kerupuk di Palembang ini yang bisa kita bilang sangat ketat juga? Ya, gimana ya? Mengalir aja sih Mbak. Kayaknya sih alhamdulillah kalau memang yang sudah menyicipi produk saya, ya dia tahu rasanya gitu, pasti ngulang beli gitu. Karena mungkin menurut mereka tuh ciri khas gitu ya. Iya. Ini produk ini rasanya kayak gini gitu, yang ini rasanya kayak gini gitu. Dan murah juga Bu ya. Harganya juga terjangkau Iya, sebenarnya Bu ya. masih standar lah Iya. gitu ya. Ada promo khusus nggak Bu untuk paket hampers kita mau lebaran gini? Atau kayak misalnya ada hari-hari tertentu seperti misalnya akhir tahun atau lebaran haji, lebaran idul adha. Mungkin ada promo-promo tertentu nggak kalau ada di momen seperti itu? Nggak ada. Nggak ada Bu ya? Bulan depan soalnya udah mau lebaran ini, udah mulai. Kalau lebaran gini lebih ekstra berarti Bu ya pembuatannya? Iya. Bahan baku sudah disiapkan dari bulan-bulan sebelumnya? Kalau untuk kerupuk ini sudah nyetok-nyetok kan, untuk yang mentahnya, untuk produk yang keringnya gitu udah nyetok-nyetok. Kalau kayak pisang-pisang ya kita langsung. Cuman untuk produk-produk yang mentah tuh udah kita tempa gitu. Kayak buah pisangnya kan itu nanti kesini gitu. Oh, kerupuk ini selain dari bahan baku lele, ada bahan baku lainnya gak Bu? Atau ikan lain selain ikan lele? Sebenarnya mungkin bisa semua ya, cuman saya tuh waktu itu kan kebetulan melihara ikan lele juga di kolam itu. Nah, sedangkan kalau dijual lele hasilnya lebih kecil. Makanya saya berpikiran itulah dibuat produk gitu kan. Jadi bisa menambah penghasilan gitu. Oh, berarti Ibu awal mula dari kerupuk lele ini memanfaatkan produk yang ada dulu ya dari ikan lele tadi. Kayak ternak lele dulu Bu ya? Iya. Oh, Karena dari ternak lele itu hasilnya kecil, karena kita buat kayak gini kan biar menambah keuntungan gitu. lebih menambah juga inovasi Bu ya, karena unik ya. Iya. Jarang juga orang pakai kerupuk ikan lele, biasanya ikan tenggiri gitu Iya, kita iya. temui. Kebanyakan ikan tenggiri yang orang tahu kan. Iya, di pasar-pasar yang kita temui. Betul. Seberapa besar Ibu peran pemerintah atau komunitas UMKM dalam membantu pemasaran produk Ibu akhir-akhir ini? Kalau pemerintah sih alhamdulillah banyak juga sih membantu. Banyak Kerja sama. binaan, iya. Banyak dibina dari pemerintah juga kita. Oh, ini kita ngomongin masalah visi ataupun motivasi dan inspirasi Ibu. Apa momen yang paling membanggakan selama Ibu mengelola usaha SS Food ini? Momennya ya saya lebih banyak kawan, lebih ya alhamdulillah punya penghasilan gitu kan, yang tidak mengandalkan dari suami aja gitu. Ya momennya ya senang aja lah gitu. Karena ini bisa dibilang juga hobi yang dibayar Bu ya. Iya. Karena Ibu suka masak, dijual, dapat uang lagi. Betul. Bagaimana Hobi Ibu? yang menguntungkan. Iya bener, hobi yang menguntungkan. Hobi yang paling enak itu tuh hobi yang menguntungkan. Iya, betul. Bagaimana Ibu menyeimbangkan waktu antara misalnya Ibu mengurus suami atau mengurus keluarga dan mengelola bisnis UMKM ini? Saya targetkan Mbak, kalau pagi itu intinya saya mengurus rumah dulu, mengurusin ya kebutuhan rumah, kebutuhan suami kan. Kalau misalkan suami udah berangkat kerja, udah selesai urusan rumah, baru saya megang ke produk gitu. Nah di situ saya jadwalkan, misalkan hari ini saya membuat kerupuk tulang lele, berarti besok saya harus membuat yang lain kayak gitu kan. Terus kalau misalkan ada jadwal mau pergi kayak gini, mau pergi kan, berarti untuk hari ini saya nggak produksi karena saya agenda mau keluar gitu. Berarti memang sudah disusun Bu Iya, ya, iya, sudah betul. tersusun supaya juga apa yang direncanakan semuanya well planned. Iya. Ada rencana nggak Bu atau target besar yang Ibu Sri capai dalam 2-3 tahun ke depan nantinya?
Pengennya sih lebih memasukkan produk-produk itu ke toko-toko lagi kayak sebelumnya gitu ya. Cuman untuk saat ini kan kendalanya macet ya, perjalanan Banyuasin itu macet terus, jadi kadang tuh nggak sesuai gitu, udah habis waktu di jalan gitu. Harus banyak perhitungan juga Bu ya. Ada keinginan nggak Bu untuk buka outlet fisik sendiri yang lebih besar? Ada sih, tapi masih kendala di modal. Apalagi kalau misalnya kedepannya sudah bisa memasarkan juga di daerah-daerah Palembang Bu ya, mungkin agak sedikit lebih rame mungkin dibandingkan dengan Banyuasin saja. Tapi mungkin ke depan kita doakan juga mungkin tahun ini lah supaya lebih cepat bisa dipasarkan juga di Palembang nantinya. Tapi Bu Sri, menurut Ibu apa sih Bu kunci sukses menjadi pengusaha UMKM yang tahan banting? Kuncinya ya itu apa ya, tahan mental, tahan capek, dan harus kekeh. Harus kekeh gimana Bu? Kekehnya tuh ya jangan mudah menyerah. Aduh capek udah buat kayak gini nggak laku kayak gitu kan. Iya, Jadi kita iya. harus semangat, harus positif lah. Ya mungkin hari ini nggak laku, mana tahu besok laku lebih dari hari ini kayak gitu. Nah, ngomongin masalah laku nggak laku, ini kita ada pertanyaan selanjutnya dari kanal YouTube, kanal YouTube dan agak relate nih sama pernyataan Mbak Sri tadi. Wah keren banget dari Luna. Mbak mau tanya ada tipsnya kalau mau goreng-goreng keripik biar nggak gagal ya? Silakan Mbak Sri. Untuk keripik atau untuk kerupuk? Oh beda-beda ya? Iya beda. Oh coba dijelasin keripik dulu aja deh. Kalau keripik ini, keripik pisang ini ya itu tadi tipsnya jangan memotongnya di atas mangkok atau di atas tampah kayak gitu ya. Jadi harus di atas minyak yang sudah panas. Oh. Jadi di situ dia tuh langsung medok kan, begitu masuk ke minyak tuh dia langsung nimbul kayak gitu. Itu berpengaruh ternyata Iya, Bu ya? pengaruh. Oh. Karena kalau kita motongnya di tampah juga kan agak-agak lengket gitu kan, pas mau masukin ke minyaknya juga agak susah. Mendengar ini ilmu baru sebenarnya yang tidak banyak orang tahu juga ya masalah memotong-motong ini. Biasanya kita potong di mana aja yang penting goreng. Gitu. Iya, gurih. Kalau kerupuk gimana Bu? Nah kalau kerupuk saya ini harus dengan minyak yang panas betul, karena kalau kurang panas dia nggak mekar juga. Jadi panas yang betul-betul panas sekali. Ada ini dalam proses pengadonannya itu ada cara-cara tersendiri nggak? Nggak ada, kalau pengadonan biasa aja. Kayak kita biasa aja Bu ya? Ya, cuman ya memang harus apa ya, nguleni ya, kalau bahasa kita Jawa tuh nguleninya tuh harus yang kalis gitu, beda dengan pempek. Kalau pempek kan bahasa Palembangnya jangan ida gitu kan. Nah kalau ini justru harus yang benar-benar ulet gitu. Oh berarti agak lama juga Bu ya dalam lama proses dan pengolahannya? bertenaga. Makanya itulah ekstranya di situ dia, proses pengulenan tadi untuk kerupuk. Tapi kan di kerupuk lele ini kan agak kelihatan teksturnya gitu Bu. Ini dicetak atau gimana Bu? Enggak ada, motong pakai peso biasa. Tapi bentuknya kayak gini gimana Bu cara pembuatannya? Pesonya yang berbentuk kayak peso yang untuk motong timun kayak gitu kan. Iya. Oh berarti ini bukan dari ibu cetakan kayak gitu Bu ya? Memang dari pisaunya ya? Dari pisaunya. Pisaunya bergerigi bahasanya. Kalau dari keripik pisangnya ini bebas Bu ya? Kita slice-nya bebas gitu? Potongnya bebas Bu ya? Di situ kan kita memakai alat, banyak sih alatnya dijual di pasaran-pasaran gitu kan. Jadi langsung kayak gitu. Jadi di situ kan sudah sama setelannya gitu. Iya, jadi tipisnya tuh sama Bu ya. Sama. Jadi kita nggak memperkirakan lagi takut ketebelan ataupun takut ketipisan gitu. Oke. Kalau orang mau pesen nih Bu, pendengar mau pesen, kemana mereka bisa menghubungi atau datang langsung? Kalau nomor WA saya ada, kalau mau ke lokasi boleh juga. Mungkin boleh di-share nomor WA atau Facebooknya Bu, mereka mau pesan-pesan di mana? Kalau nomor WA-nya sebutin aja ya. Iya nggak apa-apa. 0852 7350 1325. Oke, untuk Facebooknya ada nggak Bu? Facebooknya Sri Suryana. Sri Suryana, siap. Nanti kita informasikan juga ke pendengar ya yang mau langsung beli SS Food ini. SS Food ini bukan cuma keripik sama ini aja, keripik sama kerupuk aja, tapi dia ada bawang goreng. Bawang goreng ini justru kalau Lebaran meningkat nggak Bu penjualannya? Nah kalau bawang goreng ini alhamdulillah ya, hari-hari juga seringlah kekurangan stok kita. Apalagi kalau mau Lebaran ya pastinya saya PO kan. Jadi kalau misalkan udah
puasa 2 minggu saya udah nggak nerima orderan lagi, jadi saya tinggal nyiapin yang udah pesanan-pesanan gitu. Bahan baku bawang goreng ini kan seperti kayak gitu itu tidak stabil Bu ya. Kadang bawang kan mahal, Iya. kadang tiba-tiba dia murah. Betul. Harganya yang Ibu pasarkan atau yang Ibu jual kan tetap seperti itu Bu? Tetap sama. Yang Jadi dikurangi. saya mengantisipasi pembelian bawang tuh pas harga standar. Ibu sudah stok gitu ya? Iya, ada stokin gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada hal buruk kayak misalnya Ibu tidak punya stok lagi, itu harganya apakah dia lebih disedikitin lagi produknya biar supaya nggak rugi? Enggak, kalau produk tetap karena kita main timbangan ya. Paling kalau misalkan bawang tuh lagi melonjak tinggi, saya nggak produksi. Tapi kalau misalkan ada pelanggan yang mau minta buatin, saya kasih tahu. Tapi karena ini harga bawang lagi naik, saya minta tambahin gitu dari harga biasanya. Kalau dia oke, baru saya buatin gitu. Oh, berarti ambil aman Bu ya, Iya. supaya juga takutnya kalau tiba-tiba harga bawang goreng yang sebelumnya 20.000 jadi 30.000, biasanya kan konsumen agak bertanya Bu ya. Ada beberapa orang yang naik. Iya, betul. Kalau cara penggorengan bawang goreng ini ada tips dan trik nggak Bu? Nggak ada, biasa aja. Cuman ya sama, tetap harus dengan minyak yang sudah panas baru kita masukin Ini bawangnya. pure bawang goreng saja atau ada tambahan biar dia makin gurih? Nggak ada. Cuma bawang goreng Murni aja Bu ya? bawang aja, iya. Tidak ada tambahan-tambahan Nggak Bu ada. ya. Seperti yang kita sering temui di pasar-pasar itu kan ada oplosan bawang Iya. goreng ditambah ubi atau ditambah kentang. Kalau ini nggak ada, makanya itulah harganya. Kalau yang oplosan tuh kan kadang sekilo cuman 50 mungkin ya, 35. Kalau punya saya kan 200 1 kilonya. Iya. Iya, karena Beda. memang murni gitu. Oke Ibu. Ibu Sri, karena lintas waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mungkin Ibu ada motivasi nggak untuk para pejuang UMKM di Palembang ini? Motivasi dari saya ya kayak yang sudah tadi saya ucapkan ya, intinya jangan mudah menyerah, pokoknya harus terus semangat, positif. Apa yang kita buat, yang kita sudah kerjakan pasti laku, pasti jadi duit. Pesan Ibu juga untuk pelaku UMKM pemula yang baru ingin memulai usaha kuliner dari awal, mereka masih ragu, takut nggak laku atau takut lain sebagainya. Tetap sama, intinya harus semangat, positif. Tetap semangat, positif, tekun Bu ya. Ya, pasti Kalau itu harus gagal tekun. harus coba lagi. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang, anak-anak muda ini banyak banget kemauan mau buka usaha, tapi mereka tuh selalu takut gagal Ibu. Ya, ada juga sih, kemarin juga ada juga ponakan yang baru mulai buka, saya kasih semangat terus. Pokoknya intinya jangan menyerah, pokoknya yakin lah, positif aja. Intinya dibuat sedikit-sedikit dulu, kan nanti bertahap gitu. Tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Memang harus dicontoh juga ya kiat dari Ibu Sri Suryana ini pendengar, agar kalian yang mau mulai jualan awal-awal, jualan apapun itu maupun makanan dan lain sebagainya, dari awal jangan mudah menyerah, harus tekun, kalau gagal coba lagi. Coba lagi. Dan di cobaan tuh jangan banyak, jadi nggak rugi. Sedikit-sedikit dulu Sedikit-sedikit ya. dulu, Lama-lama ya. baru menjadi bukit. Betul. Oke, Bu Sri. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Sri juga kalau misalnya kalian mau pesan bisa langsung ke Facebooknya Ibu Sri Suryana. Dan juga Facebooknya Sri Suryana Bu ya, bukan SS Food ya. Bukan. Sri Suryana. Sri Suryana, dan di kontak WhatsApp di 0852 7350 1352. Kalian bisa langsung WhatsApp 1325. 1325 0852 7350 1325. Dan Facebook Sri Suryana. Kalian bisa langsung kontak Ibu Sri melalui WhatsApp ataupun Facebook untuk pesan, karena bulan depan sudah mau lebaran pendengar. Dan juga pendengar, hari ini kita cukupkan dialog UMKM Bicara yang membahas mengenai rahasia membuat keripik renyah dan gurih bersama narasumber kita Ibu Sri Suryana selaku owner Kerupuk dan Keripik SS. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena setelah ini akan kami hadirkan informasi menarik seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya. UMKM Bicara, dari sini untuk Nusantara. Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha UMKM Bicara.